Artinya salah satu faktor ya tidak terkabulnya doa seorang hamba adalah Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di podcast Surabaya Mengaji yang membahas tema-tema yang menarik seputar keislaman. Bersama kita sekarang Al-Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi hafizahullahu ta'ala. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, Sehat, Masya Allah. Masya Allah. Baik, Ustadz. Nah, syariat mengenai berdoa, Ustadz. Doa ini salah satu syariat yang Allah Ta'ala turunkan untuk umatnya. Nah, kira-kira doa itu sendiri, Ustadz, memiliki, doa itu sendiri apa kelebihannya, Ustadz? Dan apa mungkin, mengapalah kelebihannya, Ustadz? Demikian, silakan, Ustadz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ya, doa termasuk amal ibadah yang sangat mulia ya. Mulia. Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang paling inti. Bahkan Nabi mengatakan, laisa syai'un akramu inda Allahi minad doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada doa. Kenapa? Karena seorang hamba ini butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita harus mengakui bahwa kita itu adalah orang-orang yang fakir, yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha kaya. Jadi kita disyariatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang kita ini orang yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha mampu. Sedangkan kita adalah hamba yang butuh sama Allah. Kita fakir, miskin, sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sangat butuh sama bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sombong. Makanya Allah mengatakan orang yang enggak mau berdoa sama Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang sombong. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rob kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku. Yaitu orang-orang yang gak mau berdoa. Itu orang-orang yang sombong. Ya, kenapa? Karena mereka ini butuh sama Allah kok gak mau minta sama Allah. Allah itu bahkan Masya Allah luar biasa ya. Kalau ada hambanya gak mau berdoa kepada Allah, marah sama dia. Malam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang tidak berdoa kepada Allah, Allah marah sama dia. Ini menunjukkan bahwa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita minta itu dapat pahala. Kan luar biasa itu. Biasanya orang itu kalau misalkan nih sering-sering dimintain, ada orang sering minta duit sama dia, sering minta proposal sama dia. Mungkin kalau sekali dua kali oke lah gitu ya. Tapi kalau terus-menerus bosen, males, mungkin marah juga. Emang saya bapakmu apa dimintain terus. Ya. Itu kalau manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Semakin kita sering minta sama Allah, semakin kita sering merengek sama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat senang. Ya, justru Allah marah kalau kita ini enggak mau minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa bahwa kita ini berarti enggak butuh sama Allah kan gitu, berarti sombong sama Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang kita sombongkan? Ya, kita ini diciptakan oleh Allah dari air mani yang hina. Nanti kalau kita mati menjadi bangkai yang busuk. Ya, kemudian selama hidup kita bawa kantong kotoran kemana-mana, yaitu perut ini, ya, yang isinya kotoran. Terus apa yang pantas kita sombongkan? Nggak ada yang pantas kita sombongkan. Makanya, ya harus kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus lalu kita melihat banyak fenomena-fenomena orang berdoa, Ustadz. Mereka berdoa terus menerus pagi siang malam tapi nggak kunjung dijabahi, Ustadz. Mungkin apa yang mereka mau itu belum terlihat, Ustadz, belum terlihat. Nah, itu apakah tetap dikabulkan, Ustadz, di sisi Allah doa mereka itu, Ustadz? Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji siapapun yang berdoa kepadanya Allah akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan berdoalah kepadaku saya akan kabulkan. Dan Allah tidak akan mungkin ingkar janji. Itu poin inti dulu yang harus kita bawa, yang fahami.
Kalau sekarang misalkan ada doa yang tidak terkabulkan, jangan terburu-buru nyalakan Allah Subhanahu wa taala dulu. Ya. Koreksi diri kita. Bisa jadi ada syarat-syarat dalam sebuah ibadah tersebut yang belum kita penuhi. Atau ada penghalang-penghalang ya yang kita terjang sehingga itu yang menjadi penyebab faktor kenapa doa kita tidak terkabulkan. Jadi kalau ada doa kita yang belum terkabulkan jangan nyalahkan Allah langsung. Enggak. Lihat para nabi. Ya, Zakaria ya berdoa kepada Allah SWT lama belum dikasih anak oleh Allah, belum dikabulkan. Enggak marah dia sama Allah SWT. Tapi dia terus berdoa. Ya, jadi terkadang Allah memang memperlambat ijabah doa itu ya untuk beberapa hikmah. Salah satunya supaya kita semakin merengek sama Allah. Allah ingin nguji ini serius berdoa atau dia mau frustasi. Nah, kan kadang ada orang frustasi. Percuma doa. Saya sudah berdoa enggak dikabulkan kok. Da'autu falam yustajab li. Aku sudah doa tapi enggak dikabulkan. Nah, ini berarti dia putus asa. Tapi ada orang enggak. Yang penting saya berdoa kepada Allah SWT. Masalah dikabulkan enggak dikabulkan, yang penting saya berdoa. Karena yang paling penting itu bukan terkabulnya doa. Yang paling penting yang harus kita pahami, ketika kita berdoa, berarti kita itu sudah beribadah. Sudah berpahala. Masalah dikabulkan nggak dikabulkan, itu tergantung Allah SWT. Allah tahu mana yang paling maslahat bagi kita. Terkadang orang nih minta berdoa, ya Allah, ya berikan rezeki kepada saya anak, misalkan. Ya, dia berdoa ini saja sudah dapat pahala. Nah, masalah dikabulkan atau tidak, kita serahkan kepada Allah karena Allah yang lebih tahu mana yang paling maslahat bagi kita. Bisa jadi Allah nggak ngasih dia anak karena Allah tahu yang paling maslahat buat dia adalah dia nggak dikasih anak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu padahal itu buruk buat kalian. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi artinya kita harus husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika enggak dikabulkan doa, jangan langsung frustasi, jangan kemudian nyalahkan Allah Subhanahu wa taala, enggak. Introspeksi diri kita. Ya, mungkin ada faktor-faktor penyebab terkabulnya doa yang belum kita lakukan. Karena ada satu kaidah penting yang harus difahami. Al-ahkamu la tatimmu illa bijtima'i syurutiha wa intifa'i mawani'iha. Hukum-hukum itu tidak sempurna kecuali apabila terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang segala penghalang-penghalangnya. Jadi kenapa suatu doa itu tidak terkabulkan padahal Allah berjanji bahwa Dia akan mengabulkan doa-doa hamba? Ya, bisa jadi ada syarat yang belum terpenuhi atau ada penghalang yang menghalangi terkabulnya doa. Nah, begitu. Jadi intinya ketika ada doa kita yang belum terkabulkan, ya jangan frustasi dulu, jangan suudzon sama Allah SWT dulu, introspeksi diri kita dan yakinlah Anda tidak rugi dengan Anda berdoa. Karena dengan Anda berdoa itu sudah dapat pahala, terlepas apakah dikabulkan atau tidak. Ya, bisa jadi nggak dikabulkan supaya Anda semakin banyak pahalanya dengan banyak doa. Nah gitu. Masalahnya di situ Ustaz. Iya. Tidak akan rugi. Nggak akan rugi rugi. kita berdoa itu. Masya Allah. Nah, sekarang tadi kita sudah mengetahui Ustaz. Ya, mungkin orang yang berdoa tapi belum dikabulkan, dia ada mungkin syarat-syarat tertentu yang belum lengkap Ustaz. Nah, syarat-syarat itu apa Ustaz? Kunci-kuncinya nih agar mungkin doa itu bisa dikabulkan Ustaz di sisi Allah. Silakan Ustaz. Ya, seperti yang tersebut di dalam sebuah hadis dari Nabi SAW. Summa dzakara rajul yutilus safar ash'asha akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Nabi pernah menyebutkan ada seorang yang safar. Nah ini nomor satu. Salah satu penyebab terkabulnya doa adalah safar. Doa orang musafir itu dikabulkan. Yutilus safar ash'asha akbar. Dia berdebu, kucel, ya. Karena orang yang berdebu berarti menunjukkan dia betul-betul fakir, dia butuh sama Allah SWT. Ini hal yang paling terpenting terkabulnya doa.
Yaitu kita memohon kepada Allah itu betul-betul merengek dari hati, bukan cuma lisan saja. Kadang-kadang maaf kita ini cuma di lisan, tapi nggak meresap di dalam hati. Ya, jadi orang yang berdoa kalau pengen dikabulkan itu betul-betul merengek, meresap di dalam hatinya. Ya, bukan cuma di bibirnya saja minta, tapi betul-betul dari relung hatinya yang paling dalam. Yamuddu yadai ilas sama, dia mengangkat tangan sebagai pertanda bahwa dia betul-betul memohon kepada Allah, seperti seorang pengemis yang mengangkat tangannya minta dikasihani. Ya, nah itu Nabi SAW pernah menyebutkan, Inna wa hayyun karim yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ila sama an yaruddahu masifra. Allah itu malu kalau ada hambanya yang mengangkat tangannya kemudian kosong, maksudnya nggak dikabulkan sama Allah, malu. Jadi salah satu penyebab terkabulnya doa adalah dengan mengangkat tangan. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ya Rabbi, ya Rabbi, tawassul dengan nama Allah. Itu salah satu sebab terkabulnya doa juga, tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam banyak ayat Al-Quran ketika berbicara tentang doa-doa itu selalu diawali Allahumma Rabbana Rabbi. Nah, kenapa? Itu tawassul dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perhatikan di situ, ya Rabbi, ya Rabbi, berarti mengulang. Seperti salah satu penyebab doa juga, penyebab terkabulnya doa adalah kita terus mengulang-ulang doa kita. Makanya kata Nabi, Inna wa yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu mencintai orang yang terus minta dalam doa. Ya, seperti bocah kecil. Kalau dia diusir sama orang tuanya, ya, diusir. Ya. Dia mutar-mutar nggak dapat lagi ada tempat, akhirnya dia balik lagi ke rumahnya, nggak dibukain, ya, karena diusir sama orang tuanya. Tapi kalau dia lama kelamaan ngetuk, merengek gitu, ya merengek, bahkan mungkin tidur depan pintunya, orang tuanya nggak ada yang tega. Nah, kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun harusnya demikian. Kita terus mengetuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita betul-betul jujur merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah Allah pun akan kasihan sama kita. Gitu. Jangan sampai kita kalah dari anak kecil tadi. Ya, kita harus yakin yang nggak ada yang bisa mengabulkan doa-doa kita kecuali itu. Demikian juga ada penghalang-penghalang doa. Makanya Nabi menyebutkan selanjutnya, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa udhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Ada orang sudah melakukan penyebab-penyebab terkabulnya doa tadi, tapi makanan yang dia makan haram, minuman yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai haram, bagaimana akan terkabulkan doanya? Itu faktor ya tidak terkabulnya doa seorang hamba adalah kalau dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, pakaian dari harta yang haram. Nah, makanya orang kalau nggak terkabulkan doanya harusnya introspeksi diri. Bisa jadi ada harta-harta dia yang haram, pekerjaan dia yang haram, penghasilan dia yang haram. Harus introspeksi dong. Ya, apa jangan-jangan dia riba atau mungkin menipu dan sebagainya. Nah, itu harus diintrospeksi. Masya Allah. Demikian juga termasuk penghalang doa juga adalah kalau kita itu tidak yakin. Ya, coba aja berdoa, siapa tahu dikabulkan. Nah, itu nggak boleh. Kita kalau berdoa yang mantap, yang yakin. Ud'uwah wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, berdoalah kamu dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan. Makanya nggak boleh seorang berdoa itu dengan mengatakan insyita. Insyita itu artinya kalau kamu berkehendak ya Allah. Misalkan, ya Allah kasihkan aku, berikan kepada aku anak ya Allah kalau kamu berkehendak. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa dia nggak yakin. Seakan-akan dia nggak terlalu butuh sama Allah SWT. Ya Allah berikan saya rezeki kalau Anda berkehendak. Kalau nggak berkehendak nggak apa-apa. Nah, itu kan berarti menunjukkan dia nggak butuh gitu kan. Nah, jadi kita harus betul-betul yakin, harus betul-betul merengek bahwa kita ini butuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kalau kita insya Allah melaksanakan sebab-sebab terkabulnya doa dan menghindari penghalang-penghalang terkabulnya doa,
insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Terutama kalau kita bisa mencari waktu yang tepat, ya, waktu-waktu yang mustajab. Seperti antara adzan dan qomat, ketika turun hujan, saat sujud, sebelum tasyahud akhir, ketika minum air zam-zam, sepertiga malam terakhir. Nah, itu waktu-waktu yang mustajab. Nah, itu jangan lupa untuk dimanfaatkan sebaik mungkin untuk berdoa kepada Allah. Termasuk ini menjelang Ramadan, ya, kita ingatkan waktu puasa, terutama saat sahur dan saat menjelang berbuka, itu saat-saat yang mustajab doa kita. Maka mari kita manfaatkan momentum itu untuk banyak berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Terakhir nih Ustaz, ada beberapa dari orang-orang muslim dia enggan berdoa, atau mungkin sedikit sekali berdoa, atau mungkin bahkan jarang sekali berdoa. Dan ini mungkin ada nasihat khusus untuk mereka, Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, orang-orang yang malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini perlu diingatkan tentang keutamaan-keutamaan doa. Kemudian yang kedua, kita ingatkan bahwa segala kesuksesan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak boleh lupa. Kata Syekhul Islam dalam kitabnya Wasiyatus Sughra, miftahu kull ad-du'a miftahu kullu khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan pernah merasa hebat dengan diri kita. Ya, kadang orang itu merasa wah, kesuksesan itu di tangan dia, dengan manajemen dia, tim dia. Jangan. Ya, kita ini siapa? Kita harus tahu diri. Ya, kita harus sadar diri bahwa kita itu orang yang lemah, makhluk yang tak berdaya tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kesuksesan, segala kelancaran dan kemudahan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa sombong dengan diri kita. Ya, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, sadari bahwa diri kita ini adalah orang yang lemah, yang fakir, yang butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hendaknya bagi kita untuk selalu membaca anjuran-anjuran dan keutamaan-keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan itu di dalam Al-Qur'an banyak doa-doa yang dipanjatkan oleh para nabi, yang dipanjatkan oleh orang-orang soleh, ya. Kemudian juga Nabi SAW itu banyak mengajarkan kita doa-doa. Makanya banyak para ulama nulis buku-buku kumpulan doa-doa. Semua itu apa? Semua itu menunjukkan kepada kita bahwa doa adalah senjata orang-orang yang baik. Senjata para nabi, senjata orang-orang soleh. Nah, seperti ini perlu kita kaji, perlu kita ingatkan lagi. Ya, apa kita lebih hebat daripada para nabi dan para orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Kalau mereka saja berdoa kepada Allah, apalagi kita. Ya, kita harus tadi merasa bahwa diri kita ini lemah, kemudian merasa bahwa kita butuh kepada pahala, kemudian kita perlu untuk meneladani tadi para nabi dan para wali-wali Allah SWT dari orang-orang yang soleh. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan kami sampaikan sekali lagi, jangan lupa perbanyak doa. Masya Allah. Sampai jumpa. Ya, mumpung ini ya. Ini siap Ustaz. Jumat Asar, ya kan. Sekarang kan Jumat di Asar ini waktu yang mustajab juga. Maka kita ingatkan kepada para pemirsa juga momentum hari Jumat, apalagi setelah Asar, ini waktu yang mustajab bagi kita untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik, pernah ada salah seorang ulama, dia buta. Ya, buta lama gitu. Suatu saat di hari Jumat Asar didatangi oleh murid-muridnya, kemudian dia mengatakan, ya mumpung nih di hari Jumat, mumpung ba'da Asar ini waktu yang mustajab, ya tolong doakan syekh kalian ini supaya diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Akhirnya berdoa kepada Allah SWT. Habis itu dia bersin. Habis bersin, Masya Allah,
langsung bisa melihat. Bisa melihat, Masya Allah. Langsung bisa saat itu juga. Jadi ini maksudnya ini untuk sekedar mengingatkan sekarang kita di hari Jumat dan di waktu ba'da asar, ini waktu yang mustajab, maka mari kita manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi dengan yakin Ustaz ya. Yakin, harus yakin. Harus yakin, Masya Allah. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.